Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Septian selaku dosen pengampu praktikum mata kuliah ekonomi produksi dan juga teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan presentasi sebagai tugas ujian akhir praktikum. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas artikel ilmiah kami yang berjudul tentang efektivitas metode-metode dalam optimalisasi hasil produksi dua produk guna memaksimalkan profit usaha. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Rio Audi Surya, ada Sofa Kanifatu Rodiah, ada Mukti Novita Utari, ada Nanda Fautri Handayani, saya selaku moderator, ada Feti Yusrina Khairunisa. Next. Baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh para presentator, kepadanya dipersilahkan. Ada moderator untuk selanjutnya, yaitu latar belakang. Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan secara pasti. Menurut Hermawati pada tahun 2017, perlu melakukan suatu langkah yang dapat menambah suatu produktivitas barang atau jasa dengan pengoptimalan hasil produksi menjadi dua output yang akan dibutuhkan perlakuannya efektif untuk memilih beberapa metode yang akan digunakan. Next slide. Selanjutnya yaitu tujuan artikel ilmiah kita. Yang pertama, untuk menjelaskan metode-metode yang dapat digunakan dalam optimalisasi hasil produksi dua produk. Kemudian tujuan yang kedua, untuk menjelaskan tingkat keefektifannya dalam memaksimalkan profit usaha. Next slide. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Feti Yusrina. Selanjutnya ada metode. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan menerapkan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan dan memahami materi yang terkait dengan penelitian yang menggunakan literatur-literatur yang dapat dipercaya keabsahannya, serta didukung berbagai sumber yang berkaitan dengan problematika yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan dalam melakukan analisis, metode yang digunakan dengan metode kualitatif yaitu dapat memahami hasil data yang diperoleh dari memahami literatur yang ditemukan dan kemudian data tersebut diolah dan disimulasikan. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep optimalisasi. Tujuan semua perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi adalah memperoleh maksimum profit atau keuntungan yang maksimal. Hal tersebut bisa didapatkan ketika perusahaan mampu menggunakan keterbatasan faktor produksi dengan optimal atau dapat disebut dengan optimasi produksi. Perusahaan harus mampu melakukan optimasi produksi agar dapat memaksimumkan profit. Meskipun semakin besar potensi keuntungan yang didapatkan, maka risiko yang dihadapi pun semakin besar. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau produktivitas yang optimal, biasanya terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi sehingga perlu melihat kondisi faktor produksi pada suatu usaha. Hal ini menuntut suatu usaha harus mampu adaptif, misalnya dengan memproduksi dua produk sekaligus. Namun juga harus melakukan langkah yang tepat agar mampu mengoptimalkan produksi dan profitnya. Selanjutnya akan oleh Vita. Selanjutnya adalah metode-metode dalam optimalisasi hasil produksi dua produk. Yang pertama, metode program linier. Menurut Salsabila et al. 2021, adapun dinamakan metode linier adalah sebuah metode matematik yang dilakukan untuk menentukan sumber daya terbatas yang bertujuan dapat mendapatkan biaya minimum dan keuntungan yang maksimal. Penggunaan aplikasi POMCM-MS dalam penelitian Salsabila et al. 2021 dapat membantu membuat perkiraan jumlah maksimum profit yang akan didapatkan saat UMKM Telaga Brownies memproduksi brownies sehingga dapat diperkirakan dengan akurat. Yang kedua, metode BEP dan POMCM. Menurut Jana et al. 2021, BEP atau yang memiliki kepanjangan break-even point dapat disebut sebagai titik impas. BEP ini pada perusahaan akan menyebabkan suatu perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan.
Untuk menemukan persamaan, maka digunakanlah perhitungan BP, di mana B yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk sama dengan pendapat yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Next slide. Yang ketiga, metode simplex. Terus contoh 2020, metode paling familiar dan berhasil dalam buat penyelesaian program linear adalah metode simplex. Metode penyelesaian dengan LPP dengan algoritma simplex dapat digunakan untuk mencari solusi yang tepat. Hal ini karena untuk pengembangan solusi tersebut akan digunakan prosedur interaktif sampai solusi optimal dapat ditemukan. Efisienan metode simplex ini karena memiliki kriteria pemeriksaan yang menunjukkan kapan harus memberhentikan perhitungan dan kapan harus meneruskan hingga solusi optimal tercapai. Pada dasarnya, prinsip solusi matriks merupakan prinsip yang digunakan oleh metode simplex. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemrograman linear dengan metode simplex menggunakan aplikasi POMVM. Metode simplex yang merupakan salah satu dari metode yang dapat dipakai guna menghitung keuntungan optimal dari hasil produksi. Pada hakikatnya, pengembangan metode untuk penyelesaian model program linear bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai macam kemungkinan solusi yang ada. Penelitian yang memakai teknologi berbentuk software POMVM guna memperhitungkan serta menganalisis suatu keuntungan optimal. Next. Untuk selanjutnya yaitu efektivitas metode dalam mengoptimalkan produksi dua produk. Pada penelitian Lantose dan kawan-kawan pada tahun 2016, dengan menggunakan analisis program linear, maka dapat diketahui kombinasi jumlah yang diproduksi agar dapat mendapatkan keuntungan maksimal. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal pada salah satu industri seperti Syariah Bakery, mereka harus melakukan produksi brownies sejumlah 1.218 kemasan dan juga roti sejumlah 52.550 kemasan. Jumlah ini harus diproduksi pada setiap bulannya, sehingga apabila industri ini melakukan produksi tersebut, maka keuntungan maksimalnya akan mengalami peningkatan menjadi 149.708 dari yang awalnya hanya sebesar 36.558.342. Industri ini disarankan dapat menambah produksi roti sebanyak 550 kemasan dan mengurangi produksi roti sebanyak 56 kemasan. Dengan adanya ini, industri akan mendapatkan keuntungan maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penggunaan metode analisis program linear akan efektif dalam mengoptimalkan produksi dua produk sehingga memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rio. Baik, selanjutnya adalah upaya dalam optimalisasi produksi dua produk dengan profit maksimal. Upaya yang dilakukan dalam maksimalisasi produksi dua produk yaitu dengan menambah setiap bagian yang belum dilakukan pada produksi sebelumnya. Dalam melakukan optimasi, metode simplex ini tepat untuk dipilih karena meskipun sumber daya yang ada hanya terbatas, tetapi dapat membuat profit yang maksimal. Selanjutnya kesimpulan. Perusahaan harus mampu melakukan optimalisasi produksi agar dapat memaksimumkan profit. Metode yang efektif digunakan dalam mengoptimalkan produksi dua produk sehingga menghasilkan keuntungan maksimal adalah dengan program linear metode simplex. Dengan adanya penggunaan metode ini, dapat ditentukan kombinasi jumlah produk yang diproduksi sehingga dapat mengoptimalkan produksi dua produk. Hal ini juga terbukti telah mampu memaksimalkan profit yang didapatkan suatu usaha dengan memproduksi dua produk. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada presentator yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.